السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah pengajian yang semoga senantiasa dijaga dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pen kalam nene bawita untuk menghadiri majlis ilmu yang merupakan bagian lekan taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati salah satu dari taman surga, maka berhentilah. Ya, datengin. Kak sekadar tak lewat doang. Oh, pengajian pun nih. Liwat. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngembang kita kesehatan, karena dengan sehat tersebut Allah Subhanahu wa taala mekalin kita dengan kesehatan guna untuk apa? Antek tabau ke nunayang kewajiban dan ketaatan tiba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesehatan tersebut tentu merhati yang ya, terjaga ya, kemudian isi kesehatan dan dalam hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Tinggalkan segala hal yang sia-sia. Tinggalkan perbuatan yang narak gawena. Yang narak gawena untuk dunia dan akhirat kita tinggalkan. Nabi mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kesempurnaan iman seseorang adalah baiknya iman, baiknya Islam, yaitu tak tinggalang atau tainang pegawaian yang narak manfaatnya. Ya, tak tinggalang sesuatu yang tidak bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di antara hal yang bermanfaat adalah tanuntut ilmu. Di antara hal yang bermanfaat adalah memperbanyak zikir. Di antara hal yang bermanfaat adalah tak senantiasa mendengar nasihat. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan pengajian yaitu dalil-dalil dari Al-Quran seputar Nurul Huda wa Dhulumatul Dhalal, yaitu cahaya petunjuk dan kegelapan kesesatan. Iaran sesat petang tersesat ida ya dah tuang lah langan nulik, tidak tahu jalan kembali. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang menjalankan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini muallif mengatakan, dalil yang ketiga yang menunjukkan
penjelasan tentang apa nono cahaya, kemudian apa itu yang namanya kegelapan. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang menjadi penolong orang-orang yang beriman. Allah jadi wali orang-orang yang beriman. Jadinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala nyugulang dengan beriman nono lekan kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Adapun dengan ikufur, yaitu yakni beriman, ya, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, awliya'uhumut tagut, wali-wali mereka adalah tagut, para tagut, ya, yang menjadi penolong mereka adalah tagut, yang mereka yakini sebagai penolong mereka adalah tagut. Dan apa itu tagut akan dijelaskan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, yang dimana tagut-tagut tersebut nyugulang orang-orang kafir atau orang-orang yang ada di hatinya kekufuran, minan nur ila dhulumat, sebaliknya, yaitu lekan cahaya kepada kegelapan. Muni beluk ibruja dengan iberiman lekan kegelapan timbak cahaya. Lagu sebaliknya bagi orang yang kafir, yaitu lekan cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, dan mereka itulah sebagai ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Beliau di sini mengatakan, la syakka anna Allah azza wa jalla nasirul mu'minin wa dhahiruhum. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong dengan beriman dan akan membela mereka. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, selama ada keimanan di dalam hati kita, Allah akan membela kita. Lagu imaniku meke iman jujur no, ya, keyakinan yang jujur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam ibadah, di dalam menyembahnya. Allah Esa. Tak jujurkah ketika yakinin ta sadu ita bahwasana Allah Subhanahu wa taala tunggal, mesak dah, berhak untuk diibadahi, bukti yang pindalam pegawaian awak ta, pindalam amalan anggota badan ta. Kemudian jauh anglek ta lekan pegawaian sekutu, yaitu lekan pegawaian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Harus jujur. Jadi jujur nono mengandung 3 hal. Pertama, jujur di dalam ucapan tah. Kemudian jujur dalam keyakinan. Dan yang berikutnya, tak jujur di dalam perbuatan. Dan selain nono para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara bagian lekan usul dakwah Ahlussunnah, yaitu as-sidqu, jujur. Ya, dan jujur di sini yang dimasukkannya adalah as-sidqu fil i'tiqad, fil qasdi wal i'tiqad. Jujur di dalam niat, jujur di dalam i'tiqad, keyakinan, tak jujur.
Ya, dan kejujuran di dalam masalah i'tiqad, masalah keimanan ini tuntut bagi setiap orang Islam. Ya na wakilin. Ada cukup ka bebiak-biak nikah? Ya na cukup. Atau cukup lek kiai wah. Ya na cukup. Kenapa? Karena keimanan ini kewajiban masing-masing manusia, masing-masing hamba. Dituntut untuk meyakini adanya Allah, meyakini esanya Allah di dalam ibadah, esanya Allah di dalam asma was sifat. Paham? Rahimani wa rahimakumullah. Jadi tuntut kita untuk jujur. Kemudian jujur sebagaimana Iwan sebutang tabarruk, ya, di dalam masalah apa? Usul dakwah. Setelah jujur di dalam masalah i'tiqad, di dalam masalah niat, apa niatnya ketika ibadah, apa niatnya ketika kita berdakwah, apa niatnya ketika kita nuntut ilmu, apa niatnya ketika kita baca Quran, sudah jelas. Kemudian jujur di dalam perkataan. Ya, jujur di antara jujur dalam perkataan adalah maknai, pahami Al-Quran sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Pahami Al-Quran. Jadi ambil pemahaman dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka langsung menuntut ilmu lekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jujur. Kemudian jujur di dalam perkataan, sampaikan hukum sesuai dengan dalil. Sampaikan hukum sesuai dengan dalil. Artinya ya tagirang minak dalil. Ya. Minak ini selain maksudnya memang tentu meminak, minah pepawah ya nara, atau datangan dalil lekan Al-Quran, datangan dalil lekan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun isalakno cara menjelaskan menyimpang, tidak jujur pada umat, tidak jujur pada masyarakat. Jadinya jujur di dalam perkataan ini kandungannya. Kemudian selanjutnya adalah jujur di dalam amalan. Kumbe saranta jujur di dalam amalan tatkala wahta yakinin, tatkala wahta ucapan wujudkan, bukti angka. Yakinin ta solat wajib, yakinin ta solat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengatakan, oh ini ya, ini sesuai sunnah, dawe kah? Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, tatkala kita melarang orang tamalak batur lekan pegawaian isala, ita endah tamilu mentelah. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimurkai. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Padangku rake tahu rukat doang, ya, tahu bersuruh doang, lagu ya'milu ngamalang. Ini yang dengan tuak raus no. Tahu rukat, ini yang tuak raus, ya. Menasihati orang, namun apa? Dia sendiri jauh dari nasihat tersebut, melanggar. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Dan semurka-murka Allah Subhanahu wa taala adalah tahun tarukat lagu yata bukti yang dengan perbuatan tak. Jarina jujur. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini sebagai penolong, sebagai pembela dengan beriman. Wa yatawallahum bi'aunihim wa taufiqihi, dan Allah Subhanahu wa taala
ya akan menolong mereka dengan bantuannya, ginulung dengan beriman nono dengan bantuan pertolongan. Dan hal yang terbesar saran Allah Subhanahu wa taala adalah ngembang ita taufik, tunjuang ita ikena no kena, isalak no salak. Kak sampai ikena no ya tagal ya, isalak no ya ta jauangnya. Nene maksud Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Biasa pin khatib yang berkhutbah selalu membaca doa tersebut, ya, atau seorang imimpin doa selalu, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah pepetutuk kami ikena nono nak kena, jangan samar-samar nak terang kai kena nono. Dan yang jadi intina ya tak sekedar petutuk lagu ijari, ya, penentu apakah ikena nono ginta ngembang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqna ittiba'ah, dan berikan kami rezeki, tunjuki kami, pemudaan kami ya Allah untuk mengikuti yang baik itu. Ya, ini jadi nuntut ilmu ya tak sekedar oh wah gugur wah kewajiban toh penting tak nuntut. Tidak. Setelah kita nuntut ilmu, paham nita oh nene maksudna nene tuntutan nalekan Al-Quran tersebut, lekan hadis-hadis tersebut. Warzuqna ittiba'ah, anti tangembang taufik li Allah Subhanahu wa taala di dalam mengikuti kebaikan tersebut. Nene minat dengan apa? Minat dengan luian marakat Burno toak raos. Kenapa? Tahu rukat doang namun tidak melakukan apa yang ia nasihatkan. Dia tidak menjauhi apa yang ia peringatkan. Kenapa? Karena yakna wahlaku warzuqna al-ittiba', warzuqna ittiba'ah, petunjukin kami ya Allah ittiba'ah, mengikuti kebaikan tersebut. Kemudian wa arina batila batila, tunjuki kami isalak nununa tetu salak, jangan samar-samar. Karena rak syubhat dalam perkara yang haram, perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jelas. Warzuqna ijtinabah, dan tunjuki kami, mudahkan kami atau berikan taufik kepada kami ijtinabah, untuk menjauhinya. Ya Allah, pepetutuk kada kaji pegawai ni lengeno lek pemudaan dah kaji di dalam ninggalangnya nenek talaku. Ketika tak belajar kemudian bertanya tentang bagaimana hukum riba, kita ketahui, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita di dalam meninggalkan perbuatan riba. Itu maksudnya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadinya saran Allah Subhanahu wa taala nolong kita jari dengan beriman adalah Allah memberikan kita taufik. Allah selalu nuntun pegawaian ta. Allah selalu nuntun perbuatan ta. Perbuatan tangan, perbuatan anggota badan, perbuatan apa? Lisan kita atau perbuatan hati kita akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Iman. Harus tak beriman. Wa yukhrijuhum min dhulumatil kufri wasyirki waddalalah ila nuril iman wat tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menunjukkan cintanya, munda deman Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin nunjukin kita kepada iman. Ya, Allah nunjukin kita timbak keimanan. Kemudian Allah ingin jauhang kita lekan kekufuran.
lekan pegawaian syirik, lekan pegawaian bid'ah, ila nuril iman wat tauhid, menuju cahaya keimanan dan tauhid. Berarti dengan kufur petengan, ya. Orang melakukan kesyirikan kegelapan, dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Karena yang ia lakukan adalah kesyirikan, karena yang ia lakukan adalah kekufuran, atau yang ia lakukan adalah kebid'ahan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau juga di sini mengatakan walladzina kafaru bijuhdi wahdaniyatihi. Adapun orang-orang yang kufur dengan mereka menentang, mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, nusara'uhum wa dhuhara'uhum alladzina yatawallawnahum at-taghut. Maka dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengingkari hal-hal tersebut, maka ijari sahabat mereka, kekasih mereka adalah tagut, ya. Tagut wahumul andad wal authan, wahumul andad wal authan alladzina ya'budunahum min dunillah, yaitu tagut nono al andad, segala tandingan bagi Allah. Apa pernah, ya, apa pernah selama najari tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, maka nono arna andad, an-nid, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, ya, tidak meminta suatu hal manfaat atau meminta dihindarkan dari satu mudarat kepada Allah, melainkan kepada selain Allah, apapun jenisnya, batu, keris, apa lulun kayu, manusia, terlebih jin, syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Disebutkan innallah la yarda ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah Subhanahu wa taala ya dagin redha, ya dagin suka selama-lamanya untuk disekutukan di dalam ibadah tersebut, baik disekutukan dengan malaikat yang paling dekat, Jibril, ya, wala nabiyyun mursal, ataupun seorang nabi yang diutus, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya arak dengan minat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari tandingan bagi Allah, tetap Allah tidak akan redha. Apalagi jenis batu, Jibril ini, ya, apalagi jenis benda-benda yang lainnya, apalagi jenis benda mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya dijadikan sekutu bagi Allah, Allah tidak akan redha. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyetujui perbuatan hamba tersebut yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, para jemaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlepas diri tatkala narak umat, tatkala narak manusia umat
mina Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pengagungan mereka kepada Nabi yang berlebihan. Imina, posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setara dengan Allah Subhanahu wa taala yang dituhankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya pada puji-puji aku, kak pada agungang aku, mara angkun dengan Nasrani ngagungang Nabi Isa. Ya, ngagungang Nabi Isa. Yang akhirnya mereka dengan berlebihan di dalam pengagungan tersebut, imina dengan Nasrani nenek menjadikan Isa sebagai Tuhan. Mereka meyakini Isa bisa menyembuhkan. Mereka meyakini Isa membawa keselamatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah batil, dan ini adalah kesesatan para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kulu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakan, aku nenek hamba Allah yang tidak pantas untuk dijadikan sesembahan, yang tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Aku nenek hamba manusia. Namun ingat, wa rasuluhu, dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diberikan kecintaan, yang berhak untuk umatnya loyal kepadanya. Namun loyal nono sebatas apa? Sebatas hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakna sampai timpa hak Allah. Yang ujung-ujungnya lakuk kesembuhan timpa Nabi tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab doa lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagian lekan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab lekan kesembuhan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi yang menyembuhkan. Lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Ya, salah satu murid lekan ahli sihir yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk mengenal keimanan dari orang-orang terdahulu. Ya, ketika ada seorang perdana menteri atau penasihat raja datang dalam keadaan buta, apa angkatnya? Pemuda, dengarku, nene tahu nyembuhang, kamu pe tahu nyembuhang, ya, mun pe tahu nyembuhang kebutaanku nene, kumbiang epe hadiah. Apa ajak milimpe? Apa jawab gulam? Inni la ashfi wa innama Allah yashfi. Aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. In amanta billah, kalau engkau beriman kepada Allah, da'autu laka ayyashfiyak, maka kulokang EP kesembuhan timba Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanmu. Lihat. Jadi nak ibadah kesembuhanmu adalah Allah. Obat, kemudian terapi, sarana-sarana pengobatan ini adalah wasilah. Usaha entah. Namun ya tagen gantungan kesembuhan tersebut pada pengobatan tersebut, sarana pengobatan atau cara pengobatan atau jenis obat tertentu tidak.
tetap menggantungkan atau mengembalikan kesembuhan nono kepada Allah. Toh juga ketika Allah Subhanahu wa taala ya ada kehendakin kesembuhan, ya ada kehendakin untuk bisa sembuh, bagaimanapun usaha tajari manusia dengan berbagai macam pengobatan, namun Allah tidak menghendaki, ya tidak bisa juga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan jangan jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, wa qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang bukti bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, penuntun bagi umat. Wa anzalna ilaikum, dan telah kami turunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Allah ngetuk, dan kami turunkan kepada kalian. Tulak mampu timpa Allah nombe di atas arash. Allah ngetuk, wa anzalna ilaikum, dan kami turunkan kepada kalian Al-Quran tersebut. Allah nurunang Al-Quran. Ini ke zat inurunang nolek bawa, julumudi. Ini penentuan bahwasanya Allah di atas. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, yang dimana kitab tersebut adalah sebagai cahaya, ya, cahaya injelasang, yang jelas, sebagai penjelas, injelasnya ita tentang hukum-hukum ada dalam Al-Quran. Dan ini sebagai bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas tidak dibekali dengan wahyu. Dan bagian dari mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan nono jadi bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlaku yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dari hukum-hukum syariat tersebut, bagian lekan apa? Bagian lekan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berucap, menyampaikan, berkata berdasarkan hawa nafsu, namun semuanya itu wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya. Al-Quran. Begitu juga sunnah, begitu juga hadis nono. Nono mesti firman, nono mesti wahyu lekan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga wahyu dari Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Enggak nah, imbekalin aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngembang aku oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Ini muliana Al-Quran. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang serupa dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup orang muslim, yaitu hadis, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa dengan Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullah. Fa ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran tersebut, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, akan kami masukkan ke dalam rahmat kami dan karunia kami. Ya, munta berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah gerahmatin ita. Jadi naya nara rahmat bagi dengan dijauh lekan Al-Quran. Wa fadl, dan kami masukkan ke dalam karunia. Di antaranya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan masuk surga orang yang lari dari Al-Quran.
Coba para jemaah, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalahnya, di dalam akhlaknya, dalam adabnya, kesehariannya, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, perangai Nabi, ya, muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Qur'an. Artinya pedomannya semuanya Al-Qur'an. Lantas ita jadi umat Nabi nene kadun taki Al-Qur'an nene jadi pedoman tah. Berpedoman dengan Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, lekan kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil pemahaman mereka. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki mereka kepada siratan mustaqima, jalan yang lurus. Kumbe kisaran Allah Subhanahu wa taala nengka gin ngembang ita petutuk langani lombok. Sedangkan ketika kita mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawabnya? Ya kukulu. Nenek sorga no. Ya ku EPP kata mas sorga. Sorga ini. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya apa? Mbak munah kedi lapuk nagin sunnah ja. Urung nada menang italik batur. Imbe kemelenta di dalam ibadah no. Tamait demen manusia atau demen Allah. Ai melenta. Cari cintanya Allah, demen Allah Subhanahu wa taala. Ibedue aten manusia yang memiliki hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mampu gemina orang yang benci jadi cinta, orang yang cinta jadi benci. Karena yang memiliki hati adalah Allah. Inna qalbal 'abdi baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. Aten seorang hamba antara dua jari dari jemari Allah, dan Allah mampu membolak-balikkannya gimana pun caranya. Piran-piran melenda Allah Subhanahu wa taala. Luwi saranda mina ita sesat. Nono maksudnya, ya? Luwi caran Allah Subhanahu wa taala mina dengan sesat. Ada orang sekarang tidak bisa disesatkan oleh syaitan melalui judi, melalui mencuri, melalui apa? Minum khamar, berzina, yakna bau kejulu syaitan ini, bau doang. Ya. Namun ada jalan lain lagi. Dengan cara apa? Syaitan membuat syubhat. Ya. Syaitan membuat syubhat. Nenek ya nasyirik. Cinta ampe pin guru ampe ya tampuk pe tawassul tini. Pin guru ampe ni langan pe belaku behida nyambung pelaku pe ni timba Allah getung kat napa PC syaitan no. Jelas? Nono saran syaitan no, ya na langsung nyuruh penyemati kah? Sekat nono ja. Karena setiap orang pasti, ya, selama ada keimanan, selama dia sebagai seorang muslim, ya narak yakinin atau tidak ada yang mengingkari keharaman mencuri, khamar, zina, apa, merampok dan dosa-dosa yang lainnya, dosa maksiat yang lainnya. Lagu giliran perkara syubhat ja askah luian yakinin ya bagian lekan agama. Bagus pun nene ta zikir no. Bagus nene ta berjamaah no. Ita doang ngecap lek ta bagus, ita doang geto bagus. Ya. Namun apakah bagus dari sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagus menurut Allah Subhanahu wa taala? Rahimani wa rahimakumullah. Jarina
mulia nama ibadah nono yakna jadi alasan ta untuk membuat cara di dalam beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ya, jinnya cari cinta, cari demen zat in sembah no. Demen kida lek cara nenek ke cara iarak pun dalam sunnah Rasul dah. Seperti itu. Ya kita memautang wah mai idap kuah nenek bawah ngamalang nalik dengan lokak talikan lai tak tahu kayak gini nyenangnya nengkah. Ya na jari alasan ta bahwasana amalan tanono di atas kebenaran tatkala nenek moyang atau orang-orang tua kita terdahulu melakukannya. Ijari standar no apakah di atas sunnah atau menyelisihi sunnah? Enggak nah. Innaka lan tus'al bimukhalafatika an-nas walakin satus'al bimukhalifatika al-wahid. Maksudnya adalah Nabi SAW ya pada gin ketuaan karena nyelisihin dengan nilui di dalam masalah ibadah ya tagin ketuanin mesti jak ya pada le saran batur pin masjid nono mesti ya pada le kelompok ni mesak-mesak pe mesti lain ni ya pada le batur ya tan ketuanin gara-gara nyelisihin banyak orang bukan. Mesak pe pin keluarga pe ni anak arak salah wahai pe. Ya. Namun apa? Yang dipermasalahkan adalah tangkura kenyelisihin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan ditanya. Jelas? Ini harus tegas para jemaah. Ya. Kaitannya dengan aqidah, kaitannya dengan manhaj harusnya jelas karena ini berkaitan dengan selamat atau ya selamat erak nu. Enggak nih nentuangnya. Selamat apa tidak selamatnya kita di akhirat hal tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau di sini mengatakan, "Tabayyana Allah azza wa jalla annahu qad jaa jami'un nas hujjatan minhu subhanahu wa burhan qati' lil 'udhr." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah datang kepada semua manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukti-bukti. Bukti-bukti ini jari hujjah. Ya, jari hujjah dan jari bukti. Imatalang keuzuran. Matalang alasan-alasan ta. Jadi nak rami tak tahu beralasan. Banyak orang dengar ya. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wah ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersamanya Al-Qur'an. Jadi hujjah. Ya, jadi bukti. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini era gin melai pe atau gin dari musuh pe. Ya. Lui dengan macar Quran. Lui. Ya. Selama ada keimanan ketika ditanya, "Apakah kamu mencintai Al-Quran?" Ya, cinta. Namun ingat, apakah Al-Quran ingaku ta ita cinta pada Al-Quran di dunia? Apakah Al-Quran ini jadi pembelaan ta era atau gin jadi musunta? Akan jadi pembela tatkala Al-Quran dibaca, dipahami, kemudian diamalkan isi Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Adapun bagi yang membaca Al-Quran cuman pamer engkat ta doang, pamer tahun ta doang,
pamer lui hafalan ta doang, ya narak tama isi Al-Quran nono, serta apa jauh italekan amalan Al-Quran, jauh italekan tututan lekan Al-Quran nono, au alaika gina jari musun tawah pilihan yang lek taka. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran was-siyam yashfa'an li ashabihima yaumal qiyamah. Bahwasanya Al-Quran dan puasa akan menjadi penyepaat, genjari pembela bagi yang menjaganya kelak di hari kiamat. Imaca Al-Quran tentu-tentu ikhlas, yang baca Al-Quran tentu-tentu memahami, yang baca Al-Quran tentu-tentu mengamalkan sesuai dengan melen Al-Quran tersebut, sesuai dengan kemele Allah Subhanahu wa taala, akan dibela oleh Al-Quran. Begitu juga puasa. Al-Quran mengatakan fayaqulul Quran ay Rabb mana'tuhu an-naum fashaffi'ni fi. Ya Allah, laitin dunia aku menghambat istirahatnya, ya, aku menahannya dari tidur, dari istirahat, karena dia membacaku. Engkat Al-Quran ini kah, ya Allah, aku minta izinkan aku untuk membela, menjadi syafaat bagi pembaca ini. Seketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi pembacaiku membelaku, pembaca yang ikhlas, yang berusaha memahami, yang kemudian mengamalkan isi lekan Al-Quran tersebut dengan pemahaman yang sahih. Karena lui dengan membaca Quran, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagaimana lekan sifat orang-orang Khawarij, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran lagu yang liwat kerongkongan, ya narak tamana pin dalam hati nano, macam-macam doang. Atau bahkan mereka berdalil dengan Al-Quran, namun yang mereka inginkan adalah kebatilan. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Al-Quran yang mereka baca, kebenaran yang mereka bawa, namun apa? Tujuannya adalah untuk membela kebatilan mereka. Artinya pemahaman mereka menyimpang. Namun ini meliang tak para jemaah, tak baca Al-Quran, tak pelajarin tentu-tentu Al-Quran ini, kak jadikan Al-Quran ini mahjur, ya, ngenang, lupa. Yang menyebabkan Al-Quran lupa ita pepaira. Kemudian yang kedua, setelah berusaha mempelajari, membacanya, pahaminkah? Belajar, bertanya tentang Al-Quran tersebut. Baru yang ketiga, amalkan. Amalkan. Ya, buktikan itan ini memahami Al-Quran, buktikan dengan apa? Dengan amalan kita sehari-hari di dalam ibadah kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Cerina Al-Quran, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya nara alasan tayra bayak kutuang. Ya kutuang. Makanya di antara fitnah, ya, di antara fitnah kubur yaitu pertanyaan dua malaikat. Di antara pertanyaannya adalah man nabiyyuk, aike nabi mpe, siapa nabimu? Ara itu berjawab, ara itu do, ara itu terbata-bata. Ada yang sama sekali tidak mengetahui. Ya, sampai-sampai didatangkan, ya, didatangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kah tanda PK,
Allah je aku dengar ya. No dah tahu nah. Awak dengar aku harap batur nyebut lain no. Ngempok terus wah. Ini permasalahan apa? Tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak muda ang itang gitu. Man nabiyyu ai ke nabi mpe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imu daang kita nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita mengetahui sifat-sifatnya di dalam sunnah-sunnahnya. Karena kita ngamalang sunnah dah. Lagu mun ya tamalang sunnah, bagaimana kita akan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa. Cara anta mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari sunnahnya, ikuti sunnahnya, kenal tawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah bagi kita nanti menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Nenek gina muda tatkala apa? Na tentu amalan ta sebelum kita meninggal. Ya, sebelum tamate no tunu na bagus kamalan ta. Karena setelah meninggal tidak ada gunanya. Ya tahu gin tulakang mampu kah? Jelo doang pe kana bau. Jelo doang kah? Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai mukjizat bagi para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kami menurunkan Taurat, padanya petunjuk dan cahaya. Pada Taurat, ya, bagi Bani Israel. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakan, aike inurunang kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang dibawa oleh Musa, yaitu Injil, Taurat, ya, di mana nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia. Karena Allah mengisyaratkan di sini semua kitab-kitab yang Ia turunkan sebagai cahaya, sebagai petunjuk. No doang, cahaya, petunjuk. Ini menunjukkan ya tak tahu gin lombok mun yak narak cahaya. Ya tak tahu gin lombok leka mun yak narak terang. Ya, lamun pen nengka terang no ditunjukkan dengan arakna dila lampu. Ya no. Namun terang yang hakiki adalah tatkala naterangin itali Al-Quran, tatkala kita mengambil terang tersebut lekam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi Isa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Isa alaihissalam, wa atainahu al-injil, dan kami berikan dia Injil, kami bekali Isa dengan Injil, fi hudan wa nur. Pada Injil tersebut ada petunjuk dan cahaya. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan tentang Al-Qur'an, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang menjadi pembenar bagi kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Al-Quran ini jadi pembenar. Ya, Al-Quran ini jadi pembenar. Syari'atu man qablana, syar'atuna ma lam tukhalif syar'atana. Syariat tapin agama Islam atau syariat orang-orang terdahulu bau jari syariat tak apa selama
yakna nyelisihin syariat Islam, artinya ditetapkan juga di dalam syariat Islam. Dalam manasik haji, pelaksanaan kurban, syariat siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah, putranya Ismail. Namun dilakukan ita umat Islam. Kenapa? Karena nono bagian endah lekan ajaran Islam ditetapkan. Ini endah tagawi. Namun tidak ada ketetapan, jangan dilakukan. Muhaiminan alai, menjadi pembela. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskan perselisihan yang terjadi antara mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bima anzalallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mun dalam masalah agama putusan li Al-Qur'an, putusan li sunnah selesai ya. Kak musyawarahang li politik yang bau. Permasalahan agama selesaikan dengan pedoman agama, Al-Quran, Sunnah. Enggak, kenapa sekarang banyak orang dengan perbedaan pemahaman dan lain-lain lui bertikai? Kenapa? Karena ijari penyelesaiannya bukan Al-Quran. Yang menjadi sumber penyelesaian mereka bukan Al-Quran dan Sunnah. Coba kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah. Munta berselisih di dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada ulil amr. Amanlah kita. Ya, jadi ini ya para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan bahwasanya Al-Quran dan Nabi SAW sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan azan. Bismillah.